5, 4, 3, 2, 1. Semuanya balik lagi di channel YouTube ya nih. Kali ini Yan mau ngomongin masalah pinjaman online ya kan. Kebetulan yang tadi kan habis dari kali nyuci gitu kan, habis nyuci kali ya. Males rahasia. Pokoknya kita lagi ngebahas masalah pinjaman online karena pinjaman online ini sekarang cukup meresahkan. Cukup meresahkan ya. Kenapa meresahkan? Karena banyak teror dan segala macam. Sebenarnya apa sih yang membuat pinjaman online itu saat ini naik daun atau berkembang cukup pesat menurut kalian? Kenapa nih kok bisa berkembang cukup pesat? Itu satu. Kedua, siapa yang harus disalahkan untuk pinjaman online? Siapa yang harus disalahkan dengan perkembangan pinjaman online yang cukup rame saat ini di kalangan masyarakat ya kan? Yang cukup heboh lah di kalangan kita gitu. Siapa yang harus disalahkan ya kan? Kedua, apa yang membuat, pertama tadi kan apa yang membuat mereka berkembang, siapa yang harus disalahkan. Ketiga, bagaimana cara kita menghindari pinjaman online supaya kita tidak terjerat. Oke? Oke. So tahu yang bilang aku nggak pakai baju. Oke? Ferry, ya kamu boleh ngomong itu bentar. Oke? Sekarang dia mau tahu dulu kenapa. Pertama yang harus kalian jawab adalah kenapa pinjaman online itu berkembang cukup pesat di Indonesia. Kalau menurut Yeyen, kenapa dia berkembang? Satu, tadi yang udah buka di Google ya kan. Yang lihat-lihat di Google itu dia iklannya luar biasa, banyak banget iklannya. Ya kan? Iklannya tuh banyak banget deh, dan iklannya tuh cukup menggiurkan. Iklannya tuh kayak misalnya pinjaman tanpa agunan. Agunan bunga. Agunan atau apa sih namanya? Bunga rendah lah. Iya. Bukan bunga rendah. Kalau bunga jaminan. Jaminan. Tanpa jaminan. Tanpa jaminan. Jadi ibaratnya Hanya KTP. cuma modal KTP doang. 5 menit cair. Ya kan, 5 menit cair gitu kan. Itu yang bikin jadi orang mungkin tertarik gitu kan. Terus kamu jangan deket-deket, tarian jatuh cinta kamu. Terus abis gitu katanya bunganya ringan katanya ya kan, mungkin bunga dia ringan tapi kita lupa nanya itu bunganya mingguan, bulanan, tahunan, apa harian. Jadi bunga dia ringan tapi ternyata harian misalnya gitu kan. Terus pokoknya tadi tanpa jaminan, jadi nggak punya apa-apa bisa ngutang, cuma modal KTP doang, terus cepat. Terus bunga ringan bilangnya, ya kan? Terus iklannya ada di mana-mana. Yang tadi buka Google nih ya, dia buka Google, terus yang ketik nih pinjaman online. Begitu yang ketik pinjaman online mah, itu banyak banget iklannya tuh yang gini. Pinjaman online mudah, pinjaman online tidak mempersulit, pinjaman online tanpa ribet. Udah banyak banget ya, banyak banget ya, sampai pusing. Ya kan, lihatnya aja yang pusing, bacanya tuh yang pusing gitu kan ya, bacanya yang pusing. Itu yang tadi yang baca ya kan, udah pokoknya iklannya banyak banget di semua tempat ada iklannya. Itu yang rasa. Ada yang baru, waalaikumsalam. Pinjaman sangatlah berat daripada milik sendiri. Dia pasti ada dia tuh. Itu tadi ya. Menurut kalian dia bisa apa? Bisa menjamur di Indonesia tuh karena apa? Udah banyak loh penyedia ojol yang digerebek aparat dari FVB 21295. Nama kamu susah banget sih sayang. Yang digerebek oleh aparat, betul. Karena kebutuhan. Oke. Sebenarnya kalau misalnya Mamang Atuh,
Taluh, Fanny, hai Fanny, Andika, tadi jamnya jauh belum? Nana, karena kebutuhan betul. Tapi karena kebutuhan kan sebenarnya kita bisa pinjam di tempat pinjaman resmi ya, kayak bank ya kan. Karena gini loh, yang resmi itu sebenarnya ya masuk akal sih kalau kita pinjam, tapi harus ada jaminan yang masuk akal gitu kan. Kalau misalnya ternyata kalau yang bilangnya kalau misalnya kita nggak punya, kita butuhnya agak besar, terus kita nggak punya yang harus dijaminkan, ya nggak usah besar-besar, itu satu. Tapi kan bisa ada pegadaian ya. Jadi sepunyanya kita barang ya, kalau memang butuh ya itu aja ya kan. Bambang banyak yang butuh. Ya Bambang. Keuntungan dan kerugian pinjaman online apa ya Kak? Kata Humam_Syahroni, kalau menurut aku lebih banyak kerugiannya sih ya daripada keuntungannya. Betul. Ya kan, keuntungannya cuma dia akan ngasih pinjam kamu uang, tapi berarti dia memberi kamu pinjaman uang dengan cepat karena dia tahu dia akan mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang sudah dia keluarkan, itu pastinya gitu. Jadi buat aku itu tidak keuntungan, tapi itu jebakan. Mending pinjam ke teman yang udah deket aja kali ya, kata Indra. Pinjam ke teman boleh asal dibayar ya, karena rata-rata kalau kamu pinjam ke teman gak dibayar, yang ada teman kamu gak akan pernah pinjamin kamu lagi. Karena gampang mengaksesnya dari kalangan apapun. Betul, Set Irfan, itu tadi yang aku bilang ya, iklannya banyak banget dan gampang banget diaksesnya, kalian cuma butuh KTP. Oke. Pinjaman online itu asli gak sih, kata Henzomer 81. Ada yang asli, ada yang enggak, karena di sini ada yang kena kasus, ya kan, kena kasus. Jadi dia pernah nyoba tapi nggak dapat, gagal. Tapi setelah itu sebulan kemudian ditagih ya, ditagih 18 aplikasi semuanya nagih, padahal dia bikin aplikasi melakukan pinjaman tapi gagal, nggak ditolak pinjamannya. Tapi sebulan kemudian 18 aplikasi semuanya nagih. Jadi bisa jadi itu permainan juga, tapi bisa jadi juga ada yang benar ya. Ada yang pakai data lah. Ada yang pakai data lah ya. Biaya pinjol itu dari mana? Pinjaman online itu biayanya biasanya karena memang, kalau dulu kita waktu pelajaran sekolah ada yang namanya lintah darat, tahu gak sih? Iya, lintah darat. Iya kan, sebenarnya kasarnya sih itu, kalau menurut aku ya kasarnya itu. Karena apa? Karena bunganya besar banget gitu, bunganya besar banget. Kalau dulu sekolah kita bilangnya itu. Biasanya mereka yang punya uang lebih, memang mereka punya uang lebih, nggak tahu harus kerja apa, nggak tahu mau usaha apa, ya kan, akhirnya mereka pinjemin dengan bunga yang luar biasa. Termasuk bangke tuh, pinjol, bank keliling datang ke rumah-rumah sasarannya ibu. Oh bangke, please. Sasarannya dia ibu-ibu. Oh bangke, please. Oke, selanjutnya ada lagi, lebih baik pegadaian. Iya benar nih, kalau Ian sih gitu ya, lebih baik pegadaian. Bunganya memang kecil kalau pegadaian, tapi memang tidak bisa sebesar yang kita mau. Jadi kadang mungkin kita butuhnya banyak gitu kan. Pegadaian ya sesuai barang yang kita punya ya kan. Sebarang yang punya ini. Ini pinjaman online yang resmi atau ilegal? Pinjaman online rata-rata sih lebih banyak yang ilegal dibanding yang resmi ya. Karena kalau resmi itu tidak online, yang resmi kalian langsung ke pegadaian atau ke bank. Itu mungkin lebih resmi. Tuntutan gaya hidup berarti. Ini maksudnya otoritas OJK. Oh, otoritas OJK ada ya, itu yang resmi. Ini yang nggak resmi lah kita ngomonginnya. Pinjol hanya menunda masalah, betul, kata Purnomo. Kemudian kata Peter, jebakan Batman, betul juga. Sugi, riba, betul. Bang juga riba sih sebenarnya. Sama. Sama ya. Ya kan? Terus ada lagi jebakan yang membawa kesusahan, betul. Raisrah. Kemudian kalau kan nggak semua orang punya jaminan untuk ditaruh di pinjaman resmi, betul, itu yang tadi kita bahas Sony ya kan, karena nggak semuanya punya jaminan. Nah sekarang ibaratnya gini loh, kan ada jaminan itu tergantung butuhnya buat apa. Kalau butuh buat usaha kan pemerintah sebenarnya ngasih kan, UMKM bisa dong, bisa kok sekarang. Cuman kan kalau ini maunya instan Kak. Maunya kalian instan aja, sesuatu yang instan itu pasti nggak enak. 5 menit cair. Nggak mau susah kalian tuh, aduh repot deh kalau kalian nggak mau susah. Terus kok tiba-tiba udah pakai baju? Berarti yang canggih ya. Oke, kemudian
Pinjaman paling enak tuh pinjaman online, tapi nggak perlu bayar cicilan. Saya juga mau kalau itu ya. Kalau ada pinjaman yang mau minjemin saya uang tapi tanpa harus bayar cicilan, saya daftar nomor 1. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Kak, bagaimana caranya menjadi orang bijak? Maaf, pengen sharing. Hari ini kita lagi ngomong pinjaman online dulu ya, Didi Purnomo. Gimana kalau kamu kirim surat ke aku? Ian udah kasih alamatnya ya. Ian udah taruh alamatnya di YouTube Ian, ada alamatnya. Kamu kirim surat, nanti kita bahas bagaimana menjadi orang bijak. Ian juga perlu belajar, nanti kita belajar bareng lah. Oke? Oke. Kalau minjem ke teman tapi ngutang boleh Kak? Ini namanya minjem ya ngutang. Mamang, kamu tuh tadi kan pertanyaan pertama adalah pertanyaan pertama apa ya? Kenapa dia menjamur? Kedua, siapa yang harus disalahkan kalau sampai ada yang terjerat kasus pinjaman online? Pertama, ya orang itu sendiri yang pastinya kurang mencari informasi dengan benar. Dalam arti mencari informasi dengan benar, pinjaman online apa sih? Atau bertanyanya kurang jelas. Itu tadi, bunga kita 0,01% gitu kan? Bunga kita bunga kita cuma 0,1% loh Pak. Itu lupa tanya, maaf Mbak, besok tanya. Biasanya cewek tuh, Mbak, itu bunga 0,1% itu per menit, per detik, apa per hari? Nanya, jangan-jangan itu per jam bunganya. 1 jam dikali 24 jam berapa? Dikali sebulan berapa? Jadi harus jelas pertanyaan itu. Betul. Ya kan? Jebak Karena tuh. itu gitu loh. Ya kan, jadi harus tanya. Itu salah kita adalah kurang informasi karena udah kubutuh merenya anjrit besok. Dan rata-rata kebanyakan orang melakukan pinjaman buat apa sih? Ada yang buat nikah. Lu kemarin kawin Minjem dia. Jam. Aldi aman ya Di? Aman. Kadang-kadang gini, pinjam online buat kawin gede-gedean ya kan? Gaya. Berharap balik. Begitu ada tamu, nggak taunya tamunya nggak nyumbangnya ceban. Paling banyak gocap, ya kan? Yang ada kagak kebayar tuh. Seandainya uangnya kumpul pun, biasanya ya ini manusiawi ya, logikanya biasanya. Pada saat kita berutang dan pada saat kita punya uang, kita suka sayang buat bayar utang. Ya kan? Utangnya cepet nih, terus kita punya uang cepet. Padahal kan bisa buat bayar, tapi kadang gocap dulu deh, yang gocap buat dipakai buat ini dulu. Itu kenyataan yang ada, karena Yeyen juga begitu gitu. Tapi untungnya Yeyen sama bank, ya kan? Jadi padahal Yeyen misalnya punya nih, ini sebenarnya bisa Yeyen bayarin semuanya, tapi kadang enggak, karena bulan ini Yeyen pengen jalan-jalan dulu, setengah aja deh dulu. Yeyen suka gitu, ya kan? Jangan diikutin ya, jangan diikutin. Kenapa Ramdhoni? Bantal minggir tuh tenang naon, bantal minggir kayak ribut bener sebenarnya. Heran deh, emang ada apa dengan bantal aku sih? Bantal aku tuh gak ada masalah. Emang cuma pengen pelukan aja sama bantal aku. Heran. Ya kan? Bantal buang-buang, bantal kamu mau beliin kagak buang-buang. Ini kenapa kamu ketawa tuh? Oke, gitu ya kan. Terus tuh, iya kalau mau minjem ke teman juga yang minjem harus tahu diri kata Indra, ya kan? Kalau nggak bisa bayar sekaligus dicicil sesuai kemampuan alias sedikit demi sedikit. Kadang kalau pinjam sama teman suka nggak tahu diri ya Indra ya, lupa aja gitu. Dia kayak pinjam ke orang tua aja. Malah galakan yang ini minjem. Galakan yang minjem. Kemudian itu tadi pemerintah juga, yang bilang juga salah mungkin ya, pengawasannya kurang. Karena banyak sekali nih sekarang, kemarin yang baca ada yang sampai mau bunuh diri, ya kan? Ada yang sampai wah udah deh gila karena diteror dan segala macam. Fotonya tuh disebar. Fotonya disebar sampai semua orang tahu. Itu kan udah sosial ya, udah ibaratnya sudah mempermalukan sebenarnya ya. Kesalahannya pemerintah mungkin sebenarnya dengan banyaknya pinjaman online sekarang ini mungkin harus lebih diperketat lagi. Kalau memang ilegal harus buru-buru, tidak sesuai dengan aturan pemerintah, tidak sejalan dengan pemerintah harus segera ditutup. Harus segera, ibaratnya kalau perlu dibikin di surat kabar atau diumumin tuh nama-namanya, ini nggak resmi, ini nggak resmi, itu diumumin ya kan gitu. Harusnya gitu kalau menurut Yeyen ya, pemerintah juga ikutin saran. Hai Didi bilang makasih Kak, siap kirim surat ke Yeyen. Yes, aku tunggu surat kamu. Oke, kemudian
Itu bagaimana terakhir nih, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari pinjaman online? Mending nabung dikit-dikit juga ntar ngumpul. Kalau bisa nggak usah ngutang, kaum muda tuh kata Randy. Kaum muda kalau bisa nggak ngutang, ya juga maunya gitu sih. Tapi Yen bukan tipe. Nih, Yen kasih tau ya, ada orang-orang tipe yang memang harus berhutang. Ya Yen termasuk salah satu tipe itu. Kenapa? Karena kenyataan gini, kalau Yen nggak ngutang, Yen pasti nggak punya utang. Karena pada saat kita berutang, jadi kita punya kewajiban kan. Tapi yang resmi ya, kayak misalnya Yen punya cicilan mobil, kan Yen harus bayar cicilan itu. Otomatis Yen harus kerja supaya bisa bayar cicilan. Karena yang ada, kalau Yen kumpulin duitnya, habis nggak jelas, nggak tahu duitnya habis, mobilnya juga nggak ada gitu. Akhirnya mau tidak mau dari yang kecil dulu nih. Dulu tuh Yayan misalnya punya berapa, beli mobil yang biasa buat DP. Nanti begitu lunas, mobilnya yang jual buat DP lagi. Mau tanya nih, di saat pandemi kayak gini gitu Kak, maksudnya kan cicilan jalan terus gitu. Iya. Itu pasti kan didatengin, itu yang bikin jadi mungkin stres kayak gitu. Iya sih. Itu gimana solusinya Kak? Solusinya kalau pandemi gini, makanya kalau kita pinjemnya resmi, itu ada keringanan. Bisa minta ke bank untuk reschedule pembayaran. Karena kayak kartu kredit apa segala macam bunganya diturunin nih. Jadi yang biasanya harus bayar 10%, sekarang cuma bayar 5%. Minimal gitu kan. Begitu pula kalau misalnya mobil, kalian bisa menelpon misalnya saya terkena gini-gini, itu bisa namanya di reschedule pembayaran. Ya kan? Bisa tuh. Nah kalau di penjol sendiri nggak bisa tuh Kak, gimana? Kalau di mana? Penjol Pinjaman online, iya, itu nggak bisa. Nggak bisa lah, dia mau dia, makanya kalian jangan ke situ. Itu tadi solusinya pokoknya gini, supaya ada yang curhat ya. Iya, soalnya ngalamin. Karena itu tadi supaya kita terhindar, satu, hidup sesuai kemampuan. Betul. Ya kan, walaupun masih susah sih untuk itu, nggak gampang memang, ya kan, karena yang namanya manusia pasti punya keinginan, pasti misalnya ngelihat itu kayaknya lucu nih, boleh nih gitu kan. Aldi baru beli kamera tuh. Iya, Aldi tuh baru beli kamera, Gila tuh. masa dia bisa beli, gua nggak bisa Iya, beli, tuh. ya kan? Bulan 3 juta. Akhirnya gara-gara ngutang. Aldi sampai beli kamera loh. Gua mau beli wireless aja, gua tahan-tahan loh. Dia beli kamera loh. Kurang ajar ya. Iya, kenapa dia nggak mending beli itu ya, beli wireless habis gitu disewain kan lumayan ya. Kita nyewa aja dulu gitu kan ya, gitu loh. Ya kan gitu. Pandi ya, mending langsung pinjam ke aku mah nggak ada Tony. Ya kan? Nggak mungkin karena ada pihak yang melindungi katanya. Wih Reza, keras sekali kau. Ada yang melindungi ya? Ada beberapa pinjol yang merupakan anakan dari institusi resmi. Oh iya, kalau resmi mah mungkin mereka bunganya juga nggak parah ya. Kalau yang resmi dari OJK bunganya gimana? Sama aja. Sama, tapi Bokis. lebih ini. Jadi ada biaya pembiayaan multiguna. Jadi itu biayanya bisa nyampe 2%, 3%. Oh, biayanya. Sekarang bunganya 0,2% misalkan, Iya. tapi ada biaya admin lah. Oh, biaya Biaya ada adminnya itu bisa biaya sampai admin. 20-30%. Sekarang itu Curhat. ada ya. Karena Yayan pernah nih misalnya Yayan pakai kartu kredit, ya kan? Yayan pakai kartu kredit, terus tiba-tiba ditelepon, Kak mau gak ininya pokoknya utang aku dicicil dengan bunga 0%, dengan bunga 0% 6 bulan, bunganya 0% 6 bulan. Terus aku bilang oke, semuanya ya. Oh nggak bisa Kak, maksimal sekian. Jadi dari semua utang aku itu nggak bisa semua, cuma bisa maksimal sekian gitu kan. Oh maksimal segitu 6 bulan. Oh ya udah deh, oke. Tapi ada biaya administrasi. Nah itu yang aku bilang, itu sebenarnya bukan bunga 0%, tapi bunga di depan, yaitu biaya administrasi yang bisa sampai 500.000 gitu kan. Itu sama aja bunga di depan selama 6 bulan. Aku nggak bayar bunga, kata dia yang 0%, tapi ada bunga administrasi di depan. Sebenarnya itu sama aja, pintar-pintar bahasanya mereka. Oke? Oke, jadi supaya kita terhindari itu tadi sih, supaya kita terhindari, kalau bisa nggak usah lah.
@set.irfan. Di akhir live Mbak Yayan ngasih tahu dong pinjaman online yang baik dan bagus itu bla bla bla. Ah, mana ada pinjaman online yang baik dan bagus? Nggak ada ya? Nggak ada deh. Yang penting pokoknya gini, kalian kalau mau pinjam ke Pegadaian yang resmi pemerintah punya, Pegadaian atau bank. Oke. Kalau misalnya kalian, tapi aku nggak punya jaminan karena kalau untuk ke Pegadaian atau ke bank itu harus punya jaminan. Lah sekarang kalian pinjam uang buat apa? Itu yang harus kalian. Kalau kalian nggak punya jaminan, cobalah diri kalian dijaminkan. Aduh, bisa gak kan? Sampai kejedot loh. Bisa gak sih? Jaminkan diri saya ke bank gitu, bisa gak? Pakai jaminan jaga. Iya kan gitu loh. Mbak, suaranya kadang kecil, kadang gede. Sinyalnya tuh loh. Henny Sundari, gedean suara anjing gue ya. Padahal anjing gue cuma segini loh, Hen. Anjing gue cuma segini tapi gedean suara dia gue bingung loh, Hen. Nih, Henny Sundari nih. Buat usaha dong, Kayen. Kalau buat usaha biasanya gini. Kalau buat usaha itu ada jalur yang resmi juga. Dalam arti misalnya kamu mau buat usaha, itu kamu bikin proposal, diajukan ke bank. Di bank juga kan sekarang bisa kalau buat usaha tuh mereka akan bantu kok. UMKM itu pemerintah akan bantu. Jadi usaha kamu apa, kalau mau buat semuanya, proposalnya, modalnya berapa, dana yang dibutuhkan berapa, kemudian nanti akan kembali penghasilan kamu sebulan kira-kira berapa. Jadi sebenarnya bisa, banyak usaha, banyak, makanya ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Oke. Jadi kalau kalian cuma mau ke Tanah Abang, jalannya akan lebih banyak lagi. Ke rumah aja banyak jalan, apalagi Tanah Abang. Oke? Oke. Jangan pinjam-pinjam dengan bunga riba. Aini Nung, aku mau pinjam kamu. KUR namanya tuh, kata Peter Win Jonathan, namanya KUR, Kredit Usaha Rakyat. Thank you, Peter. Thank you. Udah ya, selesai kita ngomongin bicara pinjaman online ya. Buat semuanya, terima kasih udah nemenin ngobrolin masalah pinjaman online. Kalau bisa pokoknya semuanya jangan pinjaman online. Kalau memang harus membutuhkan modal apa dan segala macam, ya coba menabung. Kalau misalnya menabung nggak bisa, ya coba di jalur yang benar saja. Oke. Tapi kalau bisa misalnya mau buat usaha nih, punyanya apa, ya itu dijual aja dulu buat usaha kalau memang mau begitu. Kalau untuk menghindari riba ya, jual aja dulu. Misalnya punyanya motor, ya motornya dijual dulu dibuat modal usaha, ya kan. Tapi kalau misalnya aku perlu juga, ya dilakukan dengan benar lah, dengan baik dan benar. Oke. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa di komen, dan jangan lupa dibunyiin loncengnya, dan jangan lupa juga untuk tidak di skip. Oke, terima kasih semuanya. Kalian bisa nonton ini lengkapnya di channel YouTube Yayan. Apa namanya ya? Lydia Official. Lydia Official. Oke, bye, thank you.